Oke, halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yono Sang Braga. Kita ngelanjutin taman kanak-kanak kita, pelajaran dari taman kanak-kanak. Kemarin udah tahu pip, pipet, bisa membedakan mana pip, mana pipet. Sekarang kita lanjut ke fungsi dari lot, karena kita udah belajar pip. Kenapa kita harus tahu tentang lot? Karena nanti kita akan bisa memanajemen keuangan dengan berapa sih stop loss yang akan kita tentukan dan berapa sih loss yang akan kita terima ketika kita salah arah atau salah analisa. Nah, dari lot itu sendiri sangat penting untuk manajemen karena kesehatan dari kita mengatur keuangan itu sangat diperlukan saat kita mencoba untuk menganalisa market yang sangat berbahaya ya. Tahu sendiri, high risk emang high return memang, tapi high risknya itu lebih banyak sakitnya karena dari persentase trader sendiri bisa dikatakan 98%, 95-98% itu mengalami kerugian karena ketidaktahuan mereka tentang manajemen keuangan, kedisiplinan, psikologisnya. Terus apalagi tidak paham lot, apalagi baru orang baru masuk, dia menggunakan lot yang besar untuk berharap bisa kaya secepat mungkin. Itu nggak bisa. Proses, benar-benar proses. Jadi kita harus tahu berapa sih modal yang kita punya, berapa rata-rata SL ya. Ada yang orang menggunakan SL itu fix, ada yang tergantung market. Kalau aku tipenya tergantung market. SL itu tergantung dari market itu sendiri. Dari ring-nya, dari kecepatan marketnya, pair-nya. Karena tiap pair-nya sendiri berbeda-beda. Ring-nya per hari bisa ada yang 100 pip, ada yang cuman 70 pip, 80 pip rata-rata sehari. Ada yang lebih dari 100 pip, bisa 200 pip. Contoh gold itu berapa pip, itu kan ada. Jadi kita harus tahu dulu tipe-tipe dari pair-nya, ring-nya, kapan saat open posisi itu harus tahu ya. Ada yang fix, jadi ya dia menggunakan fix ini 25 pip contoh, udah setiap open posisi menggunakan 25 pip SL. Kita menggunakan 100 pip SL atau 50 pip SL. Nah itu beda-beda, tergantung kalian mau menggunakan rule yang mana, menggunakan aturan yang mana, tergantung sistem kalian masing-masing, tidak selalu sama memang. Oke. Sebelum kita lanjut, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang lot ini yang berfungsi untuk menjaga keuangan, lebih baiknya kalian kalau memang menyukai YouTube channel yang sudah saya buat, menyukai hal yang saya share, dan lebih tahu banyak tentang forex dari step by step yang udah aku buat, di subscribe dulu dong, di like dulu dong, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau masuk ke grup publik ya. Di grup publik boleh, di Telegram tanyakannya di komen, nanti aku kasih ya, tak kasih gitu. Dan ya semoga bermanfaat aja lah. Oke, sudah kan, sudah di subscribe kan, sudah, terima kasih. Sekarang kita lanjut fungsi lot. Jadi aku ngambil paling gampang itu sebenarnya di seputar forex. Di seputar forex itu lengkap ya. Kalau yang atas ini kita udah mempelajari kemarin tentang pips, tentang pipet, tapi ini pips ya. Mereka hitungnya pips di mana dia 2 digit kalau tentang JPY dan lain-lain. Kalau CHF, Euro USD, GBUSD itu 4 digit, bukan ke 5 digit. Tapi MT4 sekarang kebanyakan kan 5 digit, MT5 5 digit. Nah, itu pipet kan bentuknya kayak gitu. Jadi kita nggak usah membahas atas ya, kita langsung bahas ke harganya dulu. Lot ya, masuk ke lot. Lot ini adalah gimana ya, bisa disebutin kita kalau beli itu quantity ya, tapi bentuknya adalah kelipatan. Jadi nilai standar per lotnya itu $100.000. Jadi contoh kalau kita menggunakan satu lot itu sebenarnya kita lagi membeli $100.000. Tapi beberapa broker itu tidak $100.000 dengan satu lot, ada yang 10.000 ya. Contoh Insta itu ketika kita menggunakan satu lot itu 10.000, tergantung kontrak size-nya. Nah, kontrak size-nya bisa dilihat di mana. Ketika kalian mencari kontrak size, bisa kalian masuk MT4-nya broker tersebut, ya klik kanan seperti ini, spesifikasi,
kita lihat di sini ada namanya contract size ya. Di sini ada contract size. Nah, contract size ini detailnya ya. $100.000 atau 100.000 di sini bentuknya contract size. Itu menandakan bahwa satu lotnya berarti dia bernilai $100.000. Jadi kalau kita sell atau buy dengan satu lot, menandakan kita membeli atau menjual $100.000. Oke. Kayak gitu. Itu adalah nilai standar lot. Ya, nilai standar lotnya. Kalau kita menggunakan 0,1 ya berarti $10.000. Kalau kita menggunakan 0,01 ya berarti $1.000. Kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke hitungannya. Aku menggunakan notepad. Oke, sorry. Notepad tadi udah, cuman masalahnya. Oke, udah nggak apa-apa. Notepad kita siapin untuk menghitung. Sekarang kita perhitung untuk berapa sih ketika kita menggunakan lot. Berapa sih kita menggunakan lot dan pendapatan minus atau pendapatan profit. Jadi bukan pendapatannya, floating minus atau floating profit itu berapa sih per pipnya. Nah, itu yang akan kita hitung. Sehingga kita tahu ketika kita menggunakan 20 pip berarti kita minus berapa atau profit berapa. Nah, oke. Kita perhatikan dulu secara contract size. Aku ingetin dulu contract size ketika kita menggunakan lot 1 atau satu lot ya. Satu lot berarti sama dengan $100.000 ya. Berarti kalau 0,1 lot $10.000. Oke, kita pahami ini dulu, pelan-pelan, santai. $1.000. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah kontrak lot, kontrak size yang standar, yang banyak broker gunakan ya. Ini standar lot. Kalau kalian pakai Insta ya tentuin sendiri kontrak size-nya berapa satu lotnya. Beda-beda. Oke, tiap broker. Oke, lanjut. Kita udah mengerti tentang kontrak size dan kita tahu bahwa hitungan lotnya adalah bernilai seperti ini. Sekarang, untuk setiap namanya apa ya? Namanya pair itu beda-beda. Satu pipnya itu beda-beda. Yang menentukan satu pipnya itu tergantung dari rate-nya dari setiap pair tersebut. Contoh, USD JPY ini udah dicontohin. USD JPY adalah 8,34 per pips. $8,34 per pips. Tapi saat ini berapa? Kita harus lihat dulu. USD JPY nilainya berapa? USD JPY adalah 112.213. Kita tulis dulu. Kita contoh USD JPY. Harga USD JPY adalah 112,213. Oke. Ini adalah price JPY yang saat ini ada di market yang sedang aktif. Ya, sekarang nggak aktif sih. Maksudnya sebelumnya. Maksudnya yang paling terakhir ya, harga paling terakhir. Nah, ketika kita udah tahu bahwa nilai price-nya dari USD JPY sekian, baru kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. 0,01 ini dapat dari mana sih? 0,01 adalah dapat dari namanya apa ya? Dari koma belakang ya. Jadi koma belakang ini harus kita tahu. Di koma belakang ini harus kita tahu di mana dia bernilai 0,01. Sehingga ketika JPY seperti ini yang belakang kita hapus 1. Ya, karena kita 3 digit kalau JPY. Kalau euro 5 digit. Cuman itu dihapus 1 agar jadi 1 pip aja. Gitu ya. Nah, ketika kita tahu seperti ini, berarti ini adalah nilainya adalah 0,01. Nah, setelah itu kita akan bagikan nilai tersebut dibagi price ya, dibagi price dikali berapa lot yang akan kita pakai. Contoh, hitungannya persis sama 0,01 dibagi 112,21 ya. Terus dikali jumlah lot. Mau lot berapa? Contoh, kita menggunakan lot berapa enaknya? Kita menggunakan lot 0,01 ya. Contoh, 0,01 berarti bukan ditulis 0,01 di sini, tetapi ditulis kontrak size-nya ketika kita menggunakan 0,01. Berarti dikalikan $1.000. Oke, biar paham $1.000 pelan-pelan saja. Berarti di sini akan menilai
akan menghasilkan nilai per pipsnya entah minus entah profit. Jadi kita hitung bareng-bareng. Kita pakai kalkulator biar nggak kelamaan. 0,01 dibagi 112,21 hasilnya adalah 8,9 sekian-sekian. Jadi kita bulatkan jadi 2 ya. Kita bulatkan jadi 8,912. Berarti 8,12 ya dikali dikali 1000. Kayak gini. Jadi hasilnya adalah loh kok begini sih? Betul loh. 12 kali 1000 adalah iya betul. Kenapa kok jadi begini ya? Ini sebentar, kita coba lagi dikali 1000. Nah, oh sorry ini makanya kok nggak ada itunya. Sorry ya, di sini belakangnya Kalau dikali 1000 hasilnya adalah 0,089. Berarti 0,09 lah, bisa dikatakan 0,09. Ini bukan ini bukan koma-koma. Kalau 8 mah kebanyakan. Ini jadi kan langsung gini aja. Langsung pakai kalkulator soalnya ya. 0,089. Kalau dibulatkan berarti 0,09 dolar per pips. Nah, per pip ya, ingat ya. Jadi ketika kita open 0,01 di USD JPY dan profit 1 pip itu adalah 0,09 dolar dapatnya. Kalau minus 1 pip berarti 0,09 minusnya. Tapi kalau kita minusnya contoh anggap saja minusnya adalah kita 20 pip. Berarti ini dikalikan 20 pip. Gitu, 20 pips gitu ya. Berarti ketika dikalikan 20 pip 0,9 kali 2 berarti 1,8 dolar. Gitu. Jadi kalau kita loss 20 pips dengan 0,01 di USD JPY saat ini kita open di 112,21 akan menghasilkan loss 1,8 dolar. Tetapi kalau plus berarti menghasilkan plus 1,8 dolar. Simpelnya seperti itu. Itu untuk USD JPY. Tapi ada kasus lain di mana Euro USD sama GBUSD itu bernilainya 1 pip itu 1 dolar ketika kita menggunakan 0,1. Tapi kalau 0,01 itu 0,1 dolar. Jadi kita perhitungannya begini. Euro USD ya. Sekarang price-nya di mana? Price-nya Euro USD itu sekarang price-nya ada di 1,1571. 1,1572 ya. Kita bulatkan karena di belakang 8 kan ya. Kita bulatkan ke 1,1572. Nah, ini berarti dari hitungannya berapa? 0,0001 ya, karena 4 digit di belakang koma. Oke, sekarang kita menggunakan 0,01 lot juga. Jadi, ketika kita menggunakan 0,01 lot juga, ini 0,01 berarti 2. Oke. Dibagi 1,1572 dikali sama 1000. Ya, sama dengan kita kalkulator. Oke, kita kalkulator 0,0001 dibagi 1,1572 ya, hasilnya adalah 8641548. Ada E-5. Jadi kita langsung aja, nggak usah ini hitungannya nggak tahu aku. Ada E-5, aku bingung kalau ditulisin ke angka. Nah, ini langsung kita kalikan 1000. Hasilnya adalah 0,086 ya. 0,086. Tapi kok 0,086 ya? Bentar. Kalikan 1000 0,86. Berarti ya ini hasilnya 0,86. 0,86 dolar. Jadi kalau di sini dulu itu karena 1,1930 kalau dikalikan, iya bener sih.
Hasilnya adalah 9,99 sebenarnya. Tapi ini kok jadi 0,86, itu berarti aku ada salah ngitung. Ya, salah ngitung. Ini berapa? 4, 0, iya benar. 4 dibagi kalkulatornya kayaknya. Nah, aku hapus dulu biar Oke. 0,0001 dibagi 1,1572. Bener nggak 1572? 1572. Iya bener loh. Hasilnya adalah 864. 864 dikalikan 1000. 0,086. Iya bener. Bener. 0,86. Bener. Ini 0,86, berarti emang price-nya yang berbeda ya. Ini aja price-nya itu waktu itu 1,193 kok. Sekarang kan 1,15, berarti kan jauh banget turunnya. Turunnya jauh banget. Itu 9, ini 5. Hasilnya ya ini per pip 0,86 per pip. Ya, 0,86 per pips gitu. Itu hasil euro USD ya. Sorry, salah aku. 0,086. 0,086, sorry. 0,086 USD per pip. Kalau 20 pip juga, 20 pips juga, maka hasilnya ini tetap sama 9 kalau dibulatkan. 9. Berarti dia sama. Hasilnya 20 pip adalah 1,8 dolar. Cuman kalau nggak salah, euro USD ini sebenarnya dibulatkan sebenarnya, tapi nggak tahu ini tetap apa enggak ya. Apa karena price-nya, tapi hitungan aslinya seperti ini. Hitungan aslinya ya ini. Berarti berubah juga karena pergerakannya turun 930 dulu, sekarang ke 572, jadi ya segini sih sebenarnya. Tuh, GBUSD juga begitu ngitungnya ya. Euro USD, GBUSD, terus yang lain Euro JPY, jadi bentuknya Euro JPY sama 0,01. Apalagi USDJF 0,00001 perkaliannya. Dan ini adalah jumlah dari lotnya. Jadi kalau kita menggunakan 0,1 lot 10.000, kalau kita 1 lot berarti di sini adalah 100.000, kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu perhitungannya dan berapa sih per pipnya, per pipnya ini ya, per pipnya ya. Berapa sih per pipnya? Ketika kita sudah mengetahui berapa per pipnya, baru kita bisa memanajemen namanya. Ya, memanajemen keadaan rule kita seperti apa. Jadi kalau rule kita memang dia itu contoh fix 25 pip ya. Contoh berapa ya enaknya ya? 50 pip ya. 50 pip. Berarti kita bisa hitung. Kalau kita menggunakan 50 pip, berarti kita siap stop loss atau resiko yang kita dapatkan atau kita resikokan tiap trade adalah, berarti ini dikalikan 0,09. Jadi 0,9 dikali 5 berarti 45, berarti 4,5 kayak gitu. Kalau kita kalkulator bener nggak? Aku kok bingung tiba-tiba ya. 0,09 dikali 50 pip. Kali 50 pip. 4,5 dolar. Jadi bener ya, 4,5 dolar. Jadi kalau kita loss 50 pip menggunakan 0,01 berarti 4,5 dolar. Kalau kita punya modal 100 dolar berarti kita minus 4,5%. Kayak gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk aku kok lossnya kebesaran, tapi kan minimal 0,01. Itu kalau pakai dana 100 dolar itu 4,5%. Kebesaran. Ada yang orang bilang, udah aku gunain risk 1% aja, 1% dari modal. Berarti kalau 4,5, kalau lotnya pakai 0,01 dan SL-nya 50 pip, berarti kamu harus punya modal 450 dolar. Sehingga ketika sekali open dan loss kena SL 50 pip itu 4,5 dolar. Atau bisa dikatakan minus 1%. Kayak gitu. Itu juga yang dihitung untuk namanya pip nantinya. Untuk pip ketika profit. Jadi kalian cari
anggapannya rule yang dimana kalau loss aku siap loss 1%, tapi kalau profit 2%. Contoh, berarti kan harus TP-nya harus 100 pip, bukan 50 pip. Kayak gitu. Jadi hitungan ini penting untuk zaman dulu sebenarnya. Kenapa? Zaman dulu kan nggak ada MT4, nggak ada teknologi. Jadi kita harus ngitung manual. Tapi kalau sekarang nggak perlu. Ketika kita open posisi, ya, yang penting kita tahu lot. Oh, lot sekian dengan dana sekian, itu kalau 10 pip berapa dolar, atau per dolarnya berapa, per pipnya berapa dolar. Nah, itu kita bisa asumsi sendiri nanti ketika kita open. Ini karena market close, jadi aku nggak bisa kasih contoh. Open terus digeser SL-nya ya, digeser SL-nya atau stop loss-nya digeser, itu akan kelihatan berapa sih loss-nya kita di pip berapa, jumlah pipnya kayak gitu. Itu bisa. Karena ini market close, kita nggak bisa nyontoin, aku nggak bisa nyontoin. Itu kalian bisa hitung sendiri. Berapa persen yang siap kalian siap resikokan, berapa persen profit yang kalian dambakan, ya, reward yang kalian dambakan ketika analisa kalian benar. Kalau loss berapa persen loss yang akan kita terima. Nah, itu penting banget untuk namanya manajemen. Kita nggak bisa, namanya kita analisa nggak bisa 100% pasti win, gitu nggak bisa. Kalian cari sistem kan banyak, teman-teman, yang holy grail. Cari sistem yang open selalu profit, analisa selalu profit, akuratnya tinggi. Nggak bisa, nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Pasti ada loss-nya, ada kapan loss itu terjadi. Atau sekarang logikanya ketika tren turun itu pasti akan naik nantinya. Ketika tren naik pasti akan turun nantinya. Jadi pasti ada pergerakan, kecuali market yang nggak berhenti, tapi kan itu nggak mungkin. Jadi ketika market ini bakalan naik terus, nggak usah bingung, ini bakalan naik terus. Ya enak, kita tinggal buy aja, tinggal tidur. Gitu ya. Intinya ketahanan kuat, tinggal buy aja, kita tinggal tidur. Pasti ada ketika udah naik begini, ada kalanya dia mulai turun lagi sebagai koreksi, nanti naik lagi kayak gini, turun lagi, naik lagi kayak gitu. Jadi harus ada namanya batasan loss, karena takutnya kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan ini daily ya, dari sini, contoh dari sini turun sini karena kita menganggap bahwa akan naik juga, nggak kita basi batasan loss, itu malah kita menahan berhari-hari, yang dimana dia itu turun dari 11 April 2014 sampai 2015 Januari. Berapa bulan kita menunggu? Ya, April 2014 sampai Januari 2015. Itu pun belum kita contoh open posisi di sini. Di sini ini belum tentu balik ke sini. Masih naik sekian sampai kapan dia akan balik ke atas? Kita kasih garis. Nah, di sini ya, opennya ya. Tuh, nggak nyampe ke atas. Sampai sekarang pun masih belum sampai di titik open posisi kita yang tadi, yang kita berharap dia pasti balik kok, tenang aja. Pasti balik kok, tenang aja. Market kan naik turun. Yes, market naik turun, tapi belum tentu balik. Kayak gini dari 2014, Bos. Ya kan? Dari 2014 sampai sekarang 2021, market belum balik ke atas open posisi kita. Nah, itu yang kita harus tahu, bahwa batasan loss itu sangat penting. Dan kita tahu berapa sih potensi loss kita yang siap kita terima. Kalau kita nggak tahu tentang perhitungan lot itu sendiri, balik lagi ke lot, maka ya kalau memang kuat nahan, ya istimewa. Kita hitungannya berarti $10.000, lotnya 0,01 atau 0,05. Nggak akan loss memang, tapi nunggunya bertahun-tahun. Lebih baik kita cari posisi baru yang lebih menguntungkan daripada kita menahan posisi yang berharap selalu kembali ke atas dan kita menjadi profit. Sorry, ini bukan permainan. Jadi benar-benar kalian harus pakai logika yang jernih, karena market itu bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang tiba-tiba, ada yang slowly tapi pasti, ada yang seketika tidak balik ke atas lagi. Seperti contoh, kalau kita pakai monthly, kita lihat kita open buy di sini, anggapannya karena kita berharap dia balik ya, ternyata pada tahun 2008 kita buy ya, 2008 kita buy,
sampai 2021 gak balik-balik, merongos ya, merongos, bener-bener merongos. Kalian gak akan sampai lupa kayaknya login MT4 kayak gitu. Dan ini lossnya berapa pip? Dari sini sampai sini 4.350 pip. Kamu menahan posisi buy, belum kemakan sama swap ya, sia-sia. Jadi kalian harus punya batasan loss yang kamu hitung berapa sih loss yang kita lepas itu dengan cara tahu tentang lot ya, kayak gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan, itu aja tentang materi lot. Jadi materi lot yang kali ini itu kita udah selesai, sehingga next video adalah masuk sekolah dasar. Hore. Masuk sekolah dasar, kita udah lulus taman kanak-kanak, maka kita akan melanjutkan sekolah dasar nanti di video selanjutnya. Nanti kita bahas tentang broker. Ya, kita udah tahu nih, banyak nih dari kanak-kanak, kita udah tahu apa itu forex, apa yang diperdagangkan, udah tahu jenis-jenis order, udah tahu buy sell limit, sell limit, buy stop, sell stop, udah tahu waktu dan jam trading ada London, New York, Sydney, apa namanya, Tokyo ya, Tokyo. Terus apa leverage 1/500, 1/1000. Kenapa adanya leverage, kenapa lebih besar itu sangat berisiko, kenapa lebih kecil itu tidak berisiko, dan lain-lain. Itu kita udah pelajarin. Apa spreadnya itu berapa pip, tiap broker beda-beda. Kalau spreadnya gede itu gimana, spreadnya kecil gimana, nyentuh TP-nya gimana, karena spread itu udah kita pelajarin juga. Apa pip sama pipet udah kita bisa bedakan, 4 digit sama 5 digit udah kita bedakan. Fungsi lot saat ini sudah aku jelaskan. Jadi kita sudah lulus taman kanak-kanak dan kita akan melanjutkan ke sekolah dasar untuk mengetahui apa itu broker, jenis-jenis broker, cara membedakan broker, agar kita tahu tempat mana perusahaan yang akan kita masukin dan daftar untuk kita transaksi di sana. Nanti kita tunggukan aja di video selanjutnya. Oke? Subscribe dulu ya, untuk nanti bisa tahu kapan aku upload, notifikasi loncengnya dinyalain, nanti akan tahu notifikasi biar nggak ketinggalan videonya dan ilmu-ilmu selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Prayoga. Happy trading dan happy investasi. Bye bye. Thank you. Capek juga aku ngomong banyak. 27 menit. Hai.